saya berhasil atau selesai di sini. Maksudnya kalau ada tembok, dia bilang temboknya itu yang bisa kita jebol atau kita hancur sama-sama dengan tembok. Saya cuma numpang hidup dengan orang tua hanya saat SD saja. Sampai dengan saat ini berpisah. Gitu. Ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kita harus betul-betul bagaimana menempatkan diri kita dengan baik. Ya. Kembali lagi di Wintalks, podcast Universitas Widya Nusantara bersama saya Ahmil. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang tokoh di bidang keperawatan, bahkan bisa disebut beliau ini adalah 01-nya perawat di Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau sudah lama saya kenal. Ada hal yang sangat membuat saya terkagum-kagum. Ada satu statement beliau ketika pernah saya tanyakan, Pak, Bapak punya keilmuan yang luar biasa kan, mau gak jadi akademisi saja? Karena beliau ini adalah seorang yang aktif di rumah sakit terbesar di Sulawesi Tengah, di Undata, memegang jabatan di sana. Kemudian saya bertanya tentang apakah beliau mau gak jadi akademisi saja, Pak? Karena kemampuan dan kapabilitas beliau. Beliau kemudian mengatakan, dan ini statement yang sangat luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa yang membuat saya kagum. Kata beliau, Ahmil, kalau semua yang memiliki keilmuan itu menjadi akademisi, maka siapa lagi yang akan mempraktikkan kemampuan dan keilmuannya itu ke masyarakat langsung, ke pasien langsung. Saya mendengar itu kemudian akhirnya terdiam. Oh iya juga ya. Luar biasa. Ternyata beliau memang sudah pernah ditawari oleh beberapa kampus menjadi tenaga dosen saja di situ karena kapasitas dan kapabilitas beliau yang seperti saya sampaikan, namun kemudian menolak dengan alasan itu, alasan tentang pengabdian. Baik, bersama saya sudah hadir Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Bapak Mastri Daeng Taha, Escape Nurse MCAP ya? Ya, Magister Keperawatan. Selamat datang Pak, terima kasih sudah mau hadir di podcast Wintalks ini, podcast Universitas Widya Nusantara. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Luar biasa, baik. Kita akan banyak ngobrol seputar background Bapak, karena seorang Ketua PPNI, perawat pastinya. Tapi sebelum ke sana Pak, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol hal dulu seputaran pribadi Bapak. Saya ketika pertama kali ketemu Bapak, seingat saya itu waktu itu menguji skripsi mahasiswa, lalu kemudian lihat nama Bapak, saya agak tertarik tuh. Ada kata Daengnya di situ. Saya kalau Daeng itu biasanya ke Sulsel, khususnya ke Makassar, di suku Makassar. Tapi kaget juga karena asal Bapak itu ternyata bukan dari situ. Bisa perkenalkan dari mana asalnya, kenapa ada Daengnya itu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Universitas Widya Nusantara pada hari ini telah mengundang saya untuk melakukan podcast, berdiskusi seputar persatuan perawat dan apa itu profesi perawat khususnya di Sulawesi Tengah. Betul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya sudah tadi disebutkan. Asalnya saya juga sebenarnya anak pulau ya. Anak pulau. Ya, saya Pulaunya di mana itu Pak? Saya dari Banggai Kepulauan. Asalnya. Jauh kalau kita dari Palu, berapa kalau naik darat kita harus melewati 14 sampai dengan 16 jam. Wow. Sampai di Luwuk Banggai di pelabuhannya, kemudian kita menyeberang lagi ke ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan Salakan, itu kurang lebih 4 jam. 4 jam. Tapi itu kapal besar nggak Pak? Kapal besar. Kapal besar ya. Kapal besar. Kemudian setelah itu kalau menuju ke kampung saya butuh waktu 1,5 jam lagi dari Salakan ke kampung saya. Tepatnya di perjuangan betul Pak. Palu 16 jam. 16 jam sampai di mana itu di Banggai. Pelabuhan Luwuk Banggai. Pelabuhan Luwuk Banggai, kemudian menyeberang 4 jam. 4 jam. Sampai di pelabuhannya di sana naik
mobil lagi. Mobil lagi 1 jam setengah. 1 jam setengah ke kampung saya ya. Luar biasa di itu, Totikum Selatan. Di mana Pak? Di Kecamatan Totikum Selatan. Totikum Selatan. Totikum Selatan. Ya. Jadi ke arah timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut. Nah, jadi kampung saya itu lebih dekat di Kabupaten Banggai Laut daripada di ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan Selatan ya. Jadi dia lebih dekat ke Banggai Laut ya. Jadi akses orang-orang kampung saya itu baik pendidikan, sekolah, kesehatan itu lebih banyak orang menyeberang ke Banggai Laut. Kalau orang-orang pesisir di timur Banggai Kepulauan itu lebih dekat ke sana karena aksesnya lebih mudah lewat laut transportasinya daripada mereka lewat jalan darat begitu. Darat, ya. Tapi fasilitas pendidikan dan kesehatan itu sudah memadai nggak Pak di daerah sana? Atau masih kurang? Karena saya kalau dengar cerita Bapak perjuangan ke sana agak jauh itu. Sekarang alhamdulillah kalau kita lihat misalnya di kampung saya itu beberapa tahun terakhir memang sudah dimengkarkan menjadi kecamatan sendiri dan berdiri puskesmas tersendiri, puskesmas Pemekaran. Tapi kalau kasus-kasus yang perlu rujukan, masyarakat di sekitar kami itu di kecamatan Totikum Selatan, kemudian ada lagi pesisir kecamatan Liang yang dekat dengan Banggai Laut. Ketika kasus-kasus besar itu, mereka lebih banyak rujuk ke Banggai Laut, rumah sakit Banggai Laut. Nah, SD itu di sana berarti Pak? Saya SD di kampung kemudian SMP di Banggai, Banggai Laut itu. Jadi kata Banggai itu pusatnya Banggai Laut sebenarnya, karena pusat sebelum mekar menjadi kabupaten sendiri itu kerajaan, pusat kerajaan itu di Banggai Laut. Kerajaan di Banggai Laut dan bukti-bukti sejarah bahwa Banggai Laut itu adalah pusat kerajaan itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Apa anunya Pak? Ada keraton, ada makam raja-raja Banggai Laut. Tapi karena jadi destinasi wisata nggak sekarang? Oh ya, sampai saat ini menjadi destinasi wisata dan yang paling terkenal itu kalau di Banggai Laut itu adalah pengantaran burung maleo. Ada penangkaran gitu. Penangkarannya ada di Banggai di daerah Batui, setahu saya. Tapi menurut sejarah bahwa orang-orang yang memelihara burung maleo ini belum bisa makan telur burung maleo itu sebelum diserahkan kerajaannya di Banggai Laut. Dan jadi, ada festival. Ada festivalnya tiap tahun itu dan melibatkan. Di bulan berapa? Biasanya Desember. Nah, Desember. Buat kalian yang pecinta berwisata bisa mengunjungi Banggai Laut. Festival pelepasan burung maleo di bulan telur Desember. Burung maleo. Telur burung maleo. Jadi diantar dari Banggai, dari Kabupaten Banggai, Kecamatan Batu itu, kemudian mereka sampai ke Banggai Laut. Jadi nampak tilas orang-orang terdahulu mengantar telur burung maleo itu untuk pertama kali tiap tahun dia bertelur, kemudian diserahkan kerajaannya di Banggai Laut gitu. Jadi Banggai Laut itu memiliki kerajaan yang sejarahnya begitu panjang, dan kerajaan Banggai Laut itu memiliki hubungan yang begitu erat dengan kerajaan di Jawa, kerajaan Makassar di Gorontalo, kerajaan Buton di Bau-Bau dan kerajaan Ternate. Jadi ada hubungannya sehingga di Banggai Laut itu selain orang Banggai Laut sendiri atau orang Banggai asli, sana juga ada orang Makassar, Bugis Makassar, kemudian orang Buton yang dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada orang Bajo, kemudian ada orang Ternate begitu. Jadi di sana di Banggai Laut itu, karena memang pusat kerajaan dan mereka punya sejarah panjang hubungan tali persaudaraan ini. Perdagangan dan sebagainya itu sudah sejak lama begitu. Sejak lama. Sehingga kalau ketika misalnya tadi ditanya saya dari Banggai kemudian ada daengnya, ada kaitannya dengan sejarah-sejarah itu. Jadi kakek saya memang berasal dari Sulawesi Selatan, dari tepatnya dari Galesong, Takalar. Kemudian Takalar, mereka merantau ke arah Banggai
laut dan banggai kepulauan dengan misi perdagangan dan agama. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi memperkuat agama Islam waktu itu untuk disebarkan dan perdagangan. Berarti kakeknya Pak Masri ini adalah bagian dari penyebar agama Islam di masa itu. Begitu kira-kira. Okay. Saya kalau ketemu dengan orang Banggai atau orang Banggai Laut, ada satu kesan atau satu pemahaman yang saya dapatkan bahwa orang-orang Banggai dan Banggai Laut itu para pejuang. Bahkan kemarin saya sempat podcast dengan salah satu mahasiswa juga dari sana. Beliau menceritakan kisah hidupnya. Jadi saya makin menguatkan kesimpulan saya bahwa orang Banggai Laut itu atau orang Banggai lah secara umum itu para pejuang dalam tingkat apapun atau dalam profesi apapun, termasuk dalam hal pendidikan. Berarti Bapak SD di sana, saya yakin ya kita tahu ya Sulawesi Tengah tidak ingin mendiskreditkan atau ingin merendahkan, tapi Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang tingkat perkembangannya belum terlalu maksimal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, apalagi di Jawa, apalagi daerah-daerah lain yang selain ibu kota misalnya. Pasti dahulu di zaman kita itu fasilitas, kemudian keadaan, infrastrukturnya itu belum terlalu memadai. Apakah itu dialami oleh Pak Masri juga? Dan itu infrastruktur yang kurang memadai itu informasi yang belum terlalu banyak gitu. Itu akhirnya yang menyebabkan menjadi kendala generasi-generasi di zaman saya atau bahkan lebih senior dari saya itu untuk mendapatkan akses pendidikan juga tidak maksimal. Makanya saya bilang kalau ada yang di generasi saya atau di generasi di atas saya itu yang punya pendidikan bagus atau pendidikan yang tinggi, ada satu komponen yang ada di dalamnya, pasti tingkat perjuangannya itu besar di dalamnya untuk bisa mencapai itu. Apakah itu dialami oleh Pak Masri juga di zaman iya, itu? Betul. Itu sangat betul sekali kondisi seperti itu yang dialami oleh warga kami di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan terutama. Jadi akses pendidikan sangat sulit waktu itu karena tempat tinggal dan sekolahnya itu berjauhan dan tidak ada transportasi. Yang ada itu lewat laut. Gitu. Saya kebetulan dari SD kemudian saya pindah ke Banggai Laut di rumah tante saya waktu itu hanya untuk bersekolah SMP. Padahal perjalanan laut itu kurang lebih 1 jam dari kampung saya ke Banggai Laut. Tapi sebelum saya, kakak saya untuk sekolah SMP itu, mereka harus naik perahu, bangunnya jam 3 subuh. Itu dari SMP ke SMP ya, sekolah SMP. Bangun jam 3 subuh, kemudian mereka naik perahu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kemudian jalan kaki ke tempat sekolahnya kurang lebih 6 jam, 6 kilometer. Nah, kemudian mereka bersekolah, pulang lagi sampai di rumah itu kurang sore, jam 3 atau jam 4 sore. Sudah bangun subuh-subuh, perjalanan jauh dan bertaruh nyawa. Ya, memang. Untung alhamdulillah selama mereka bersekolah 3 tahun SMP, tidak ada hal-hal yang membahayakan mereka. Selain memang kita sudah menyatu dengan alam seperti itu jadi latihan juga dan juga akhirnya memperkuat mentalitas perjuangan itu. Kalau dikatakan tadi bahwa perjuangan orang-orang dari Banggai itu dan mentalnya berbeda, saya kira memang betul, karena memang medan yang kita tempuh itu sangat luar biasa memang. Karena kita harus meninggalkan keluarga, ya kan, kemudian dengan biaya yang tidak sedikit, ya harus kita meninggalkan tempat kampung orang tua dan keluarga itu dengan niat yang memang betul-betul kita harus ke sana dengan keberhasilan seperti itu. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi generasi kita di bawah, bagi adik-adik kita dan anak-anak kita bahwa bukan hanya di Banggai sana, di Banggai Laut, tapi dimanapun kita berada, yang sulit ya, kita harus memiliki satu tekad ke sana, memang harus kita berhasil dan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kemarin waktu kita sempat podcast dengan mahasiswa itu yang ke Jepang, dia bilang hanya ada 2 pilihan. Saya berhasil
atau selesai di sini. Maksudnya kalau ada tembok dia bilang temboknya itu yang bisa kita jebol atau kita hancur sama-sama dengan tembok. Luar biasa. Itu luar biasa kata-kata itu, bahwa ini tentang kebulatan tekad. Tidak ada kata mundur, bahwa harus berhasil. Hanya itu pilihan. Selesai berhasil atau kita nggak balik-balik lagi. Ya, berarti memang pilihannya memang kalau sudah kayak gitu pasti akan sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kemudian SMA di sana juga. SMP di Banggai Laut 3 tahun, kemudian saya SMA di Banggai Luk Banggai. Itu pindah lagi. Pindah lagi. Tinggal sama siapa lagi? Di Luk Banggai tinggal sama nenek saya. Sama nenek. Jadi keluarga saya itu tersebar di 3 kabupaten sana, di Kabupaten Banggai Luk, kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Keluarga begitu kira-kira. Berarti memang semenjak SMP Bapak itu sudah merantau, kalau dilihat-lihat, kalau dihitung. Iya, kalau dikatakan seperti memang saya sudah berpisah. Saya cuma numpang hidup dengan orang tua hanya saat SD saja. Sampai dengan saat ini berpisah. Gitu. Kemudian kenapa memutuskan untuk jadi perawat? Apalagi kan perawat di zaman kita waktu itu diketahui atau dipahami oleh masyarakat secara umum bahwa profesi perawat itu hanya untuk perempuan di zaman itu ya, konotasinya. Oh, kenapa kemudian Pak Masri akhirnya memutuskan untuk memilih profesi keperawatan? Jadi waktu itu orang tua saya termotivasi karena sepupu saya yang ada di Banggai Laut itu mereka bekerja sebagai perawat atau yang dikenal dengan mantri kita di daerah-daerah terpencil sebelumnya. Dan tanpa melihat bahwa ke depan seperti apa nasib kita, tapi orang tua melihat bahwa perawat saat itu perannya begitu sangat vital dan penting untuk pelayanan kesehatan. Jadi mantri kita pada saat itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dan jadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Jadi sudah ikut apa yang dikatakan oleh orang tua, diperjuangkan, dan alhamdulillah keterima di Akper Depkes Palu waktu itu. Perdepkes Palu, belum Poltekkes. Belum Poltekkes. Itu kan angkatan keberapa Pak Mas? Saya angkatan keempat, maksudnya tahun 1998 waktu itu. 1998. Berarti juniornya Pak Sugi. Ya, setahun di bawahnya Pak Sugi. Setahun di bawahnya Pak Sugi, tapi sempat ketemu di kampus. Oh ya, sangat akrab dengan mereka. Kayaknya memang generasi awal Akper Depkes itu adalah jadi tokoh-tokoh semua di minimal di Sulawesi Tengah. Mungkin juga waktu saat itu sistem penyaringannya ya, seleksinya betul, ketat ya mungkin masih sangat bagus ya. Jadi inputan mahasiswa mungkin masih siswa yang memang betul-betul unggul itu termasuk di situ di dalamnya. Betul. Tapi banyak juga mungkin yang tereliminasi karena memang butuh untuk sampai dengan saat ini kita butuh perjuangan, perjuangan, kemudian butuh adaptasi di mana kita bisa diterima oleh semua orang. Itu yang paling penting. Kita tidak melihat siapapun orangnya, dari manapun asalnya, tetapi kita masih bisa menerima semua orang dan kita bisa diterima oleh semua orang. Itu yang paling penting juga. Bayangkan saja kita tidak boleh hanya melihat saya berasal dari orang sini misalnya. Hanya suku saya. Ya kan? Hanya keluarga saya. Tidak seperti itu. Kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Kita harus melihat bahwa ini sangat luas sekali. Betul. Kita harus berteman dengan siapapun. Betul. Jaringan. Jadi, jaringan kita, kemudian kita harus membentuk keluarga. Siapapun itu adalah keluarga kita. Betul. Kita harus menerima semua orang. Sehingga kita akan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti adaptasinya itu. Juga adaptasi, mudah. Ya. Apalagi dengan saat ini dengan sistem informasi yang begitu cepat, ya kita gampang sekali untuk memiliki kerabat, memiliki jaringan dengan orang lain. Itu tahun 98 Pak? 98 ya. 98, apakah di masa itu Bapak sudah sering ikut-ikut organisasi? 98 kemudian setahun kemudian. Krismon kan, zaman demonstrasi, krisis moneter, itu keadaan Indonesia yang tidak lagi baik-baik saja di masa itu. Ada gejolak dan
kita kenal dengan tahun reformasi di tahun itu kan, kejatuhan 32 tahunnya Soeharto. Dan Bapak ngalamin itu, saya kayaknya belum nyampe ke sana. 98 saya masih SD. Masih SD, masih SD betul. Masih SD, ya SD. Itu bagaimana Pak di masa itu? Waktu itu ya, jadi 98 saya ada di Palu. Kemudian kita hanya melihat demo-demo saja. Tapi pada saat proses perkuliahan di kampus itu tidak terasa begitu mungkin yang terasa adalah pada orang tua atau pelaku ekonomi secara langsung, karena memang saat itu mungkin dolar naik, nilai tukar rupiah turun, barang susah. Ya, mahal harganya. Tapi kita di kampus saya rasa waktu itu tidak terpengaruh saja, tidak ada masalah. Ya. Kemudian dan sudah mulai ikut-ikut organisasi. Setahun kemudian saya dengan teman-teman waktu itu kita sudah mulai ikut, dan saya dipercayakan sebagai ketua senat. Di kampus Akper DPKS Palu 99 sampai dengan 2000 waktu itu. Kemudian saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Palu di Komisariat Kesehatan. Gabungan antara beberapa kampus kesehatan. Iya, kampus kesehatan di Kota Palu ini ada jurusan kebidanan, kesehatan lingkungan, kemudian kampus-kampus kesehatan lain yang ada di Kota Palu. Jadi mulai situ memang saya tertarik bahwa kalau kita hanya sendiri kita tidak berkembang. Betul. Kita harus memiliki jaringan dan berteman, seperti bersosialisasi. Ya, itu mulai saya tertarik dengan berorganisasi. Dimulai dari zaman. Tapi SD, SMP, SMA sudah ada cikal bakal itu enggak? Atau minimal kadang-kadang bibit-bibit leadership atau kepemimpinan kita itu bisa terlihat kalau kita nongkrong, itu semacam ada yang dituakan di kelompok kita itu. Atau kalau main itu ada yang jadi leader yang mengatur. Bahkan dulu kalau zaman saya di SD kayak gitu. Ada yang kalau main bola, ada memang yang tidak disepakati, tapi dengan sendirinya mungkin pembawaannya ada pembawaan leadership, kepemimpinan, sehingga kemudian secara tidak langsung jadi seperti itu. Apakah Pak Masri juga mengalami hal seperti itu? Ya, kalau diingat-ingat ya. Kalau saya ingat-ingat, mulai SD itu guru saya itu sering menunjuk saya sebagai pemimpin upacara. Iya. Kemudian pemimpin pada saat apel pagi begitu ya. Jadi upacara ini paling sering saya ditunjuk sebagai pemimpin. Kemudian SMP itu cukup beragam, dan saya keluar dari kampung, dan tentunya kita juga harus beradaptasi dengan situasi baru, dengan orang-orang baru. Itu sudah kita mulai juga saya sudah mulai untuk bersosialisasi. Terutama dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Begitu juga di SMA saya terlibat dalam kegiatan OSIS. Kemudian di keolahragaan terutama. Jadi kalau hobi saya olahraga itu sebenarnya main bola, dan saya biasanya ditunjuk sebagai kapten di tim sepak bola begitu. Tim sepak bola. Sekarang beralihnya ke bulu tangkis ya. Menyesuaikan usia dan fisik ya. Oke, baik. Itu selesai tahun berapa Pak? Ya, di Akper Depkesnya? Saya selesai 2001. Di 2001 selesai. 2001 selesai, kemudian apakah langsung terangkat jadi PNS waktu Pak? Itu 2001 ke 2022 saya belum mengikuti seleksi CPNS misalnya, karena saya punya niat waktu itu untuk lanjut ke S1 keperawatan. Oh, langsung lanjut berarti? Lanjut, waktu itu saya lanjut. Jadi hanya 1 tahun saya nganggur. 2001 ke balik ke Banggai. Waktu itu ke Banggai beberapa bulan, kemudian saya ikut tes di Unibrau untuk S1 keperawatannya, Universitas Malang. Tapi waktu itu kami beberapa orang dari Palus ini tidak ada yang lulus. Kemudian beberapa kemudian saya ikut tes lagi di UGM dengan beberapa orang juga dari Palus ini. Alhamdulillah kami lulus 2002 waktu itu. Berapa orang? Kita dari Sulawesi Tengah ada 4 orang. Palu 3 orang dan 1 dari Toli-Toli waktu itu. Siapa semua Pak?
Saya seangkatan dengan Ibu Irsanti. Oh, Ibu Irsanti Kulein, kemudian Ibu Nyoman Odiani, dan Pak Dwi. Ibu Nyoman Odiani yang di Undata. Kemudian Pak Dwi di Toli-Toli, sekarang dosen di Poltekkes, Prodi Toli-Toli ya. 2002 waktu itu. 2002. Kemudian kami selesai di UGM 2005. Nah, jadi bagi saya kuliah di Jogja itu khususnya di UGM bukan hanya ilmu saja, tetapi banyak ada adat istiadat, ada budaya yang begitu melekat dalam diri saya sampai dengan saat ini. Tentang Jogja. Jadi tentang Jogja, tentang orang-orangnya, dan falsafah hidup saya rasa yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana memandang orang, bagaimana melayani orang dengan setulus hati, kemudian menghargai orang dan lain sebagainya. Jadi memang kuliah di Jogja itu begitu berkesan. Ya. Hampir semua yang saya temui alumni berkuliah di Jogja itu mengatakan hal yang sama tentang Bapak, bahwa kalau dia pernah kuliah mungkin di Makassar, pernah kuliah di Palu, pernah kuliah di Depok, di UI misalnya, atau di Jakarta, dan pernah di UGM atau pernah di Jogja lah secara umum, maka episode kehidupan pendidikannya di Jogja itu yang paling berkesan di antara yang lain. Itu saya nggak tahu ada magnet apa di Jogja, tapi tidak mengherankan kalau dia dikenal dengan kota pendidikan di sana. Itu karena memang seperti yang Bapak bilang, aspek budaya, culture yang sangat melekat, menghargai orang lain, kemudian hal-hal yang lainnya yang bikin orang. Mungkin kalau di sana yang lebih lekat adalah kehidupan sehari-hari mereka yang makanan murah kan di sana, Pak. Ya, saat itu makanan murah, terjangkau sekali. Harga mahasiswa. Ada namanya angkringan itu, iya. Angkringan tengah malam, isinya hanya yang namanya nasi kucing ya. Nasi kucing itu isinya sedikit ya, tapi sangat bermakna dan berarti bagi mahasiswa ketika dia tengah malam dia bekerja tugasnya, kemudian dia lapar. Dia ke angkringan saja, isinya hanya nasi segenggam nasinya, kemudian ada potongan telur, lauk, kemudian dan kerupuk. Ada kerupuk. Nah, makannya dengan minumnya dengan teh hangat ya. Jadi itu hal-hal yang begitu yang berkesan, kesederhanaan. Iya. Tetapi kita memiliki makna kehidupan yang begitu berarti bagi saya. Jadi sangat berkesan. Ya. Berkesan. Kuliah di Jogja begitu memang berkesan dan memberikan arti kehidupan buat kita. Ya. Saya pernah tinggal di Jogja selama seminggu lah. Tapi memang yang saya lihat adalah mereka sangat memegang erat adat istiadatnya. Ya. Bahkan di dalam hal perekonomian, jual beli, itu hal kayak gitu memang banyak ditonjolkan di sana itu. Oh iya, ini kayaknya magnetnya Jogja ini salah satunya ini. Seperti itu yang Bapak rasakan ya. Iya, jadi saya kos-kosan itu berasal dari daerah berbagai macam di Indonesia, memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebiasaan mereka masing-masing. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kita harus betul-betul bagaimana menempatkan diri kita dengan baik, ya, supaya kita bisa diterima oleh semua orang tersebut. Jangan kita kekeh atau kuat dengan prinsip hidup kita. Nah, kita harus menyesuaikan, ya, kemudian bagaimana menciptakan hubungan yang bisa saling menerima. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai dengan saat ini teman-teman yang satu kos dengan saya itu masih memiliki hubungan yang baik dengan di WA. Ada teman yang dari Aceh, mereka 3 orang masih bersaudara ada. Masih WA, masih itu berhubungan di tahun 2025, 2024 ya, kita masih tetap 2005 waktu kita di Jogja terakhir. Ya, jadi seperti itulah. Jadi sangat berkesan ya ketika kita kuliah di Jogja. Tapi intinya memang
tentang bahwa filosofi di mana kaki dipijak, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang harus dipegang erat. Oh ya, itu harus kita pegang erat. Ya. Apakah Bapak merasakan nggak ada perbedaan nuansa akademik mungkin secara persaingan atau keketatan atau tekanannya, pressernya mungkin antara Palu dengan Jogja, apalagi kan UGM salah satu universitas terbesar di Indonesia. Ya, kalau di bidang kemahasiswaan, program kreativitas mahasiswa itu rata-rata mereka selalu jadi juara umum, bukan cuma di program kreativitas mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Simbel Mawa itu mereka selalu ada di urutan nomor 1. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa UGM itu bukan kampus kaleng-kaleng. Tapi kita di Sulawesi Tengah, apakah ngalamin kesulitan nggak? Atau memang nggak juga, Akper Depkes di masa itu memang standarnya udah tinggi, jadi nggak ada masalah adaptasi secara kemampuan akademik ketika ke UGM. Bagaimana Pak? Ya, ketika masuk di UGM itu yang paling sulit itu adalah penyesuaian. Kita rata-rata orang dari timur, dari Sulawesi, itu berbeda dalam hal keuletannya. Keuletan. Jadi satu kata yang saya tangkap maknanya adalah keuletan kita. Keuletan itu berasal dari kondisi kehidupan. Kalau kita di Sulawesi ini, kita masih berharap bahwa tanah saya masih luas. Rezeki harta benda warisan dari kakek nenek orang tua kita masih banyak begitu. Sehingga kita masih ingin berleha-leha. Tidurnya, bangunnya mungkin masih lambat dan sebagainya kan. Tapi kalau saudara-saudara kita yang begitu misalnya di Jawa. Persaingan kehidupan begitu sangat kuat, kondisinya sangat begitu kondisinya, sehingga mereka memiliki keuletan yang tentunya berbeda dengan kita. Di situ saya agak sulit beradaptasi. Tapi saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan juga berbeda. Ada yang unggul dalam hal kognitifnya, tapi ada juga yang unggul dalam hal misalnya bagaimana menciptakan hubungan pertemanan yang baik. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Setiap orang itu harus kita lihat bahwa ada orang yang mungkin pintar secara akademik, intelektual, tetapi dalam hal kecerdasan emosional untuk merangkul, bersosialisasi, mencari teman dan sebagainya, itu juga kemampuan dalam setiap orang. Itu masuk ke dalam kategori kecerdasan juga. Ya mungkin itu ya. Jadi itu yang saya andalkan waktu itu. Jadi kita memelihara hubungan yang baik dengan semua orang seperti itu. Itu memang salah satu ciri kecerdasan yang dipunyai oleh mereka-mereka yang punya jiwa leadership biasanya itu Pak. Karena kalau anggota-anggota dewan itu dia terpilih itu karena punya banyak pendukung. Artinya kalau dia dipilih, dia punya hubungan yang baik dengan orang lain. Yang nggak usah ke dewan, di presiden aja kalau nggak ada yang milih itu nggak bakalan terpilih. Makanya kecerdasan yang wajib dimiliki oleh orang-orang para pemimpin itu yang paling unggul adalah justru pada kemampuan kecerdasan emosionalnya, kemampuannya berinteraksi, bersosialisasi, dekat dengan orang lain. Bahkan kemudian kalau kata teman saya, orang-orang yang punya kecerdasan ini baru dilihat saja orang sudah senang. Mungkin seperti itu yang Bapak miliki. Itu berarti adaptasinya di tahun pertama. Di tahun pertama, kemudian kita di sana itu 2,5 tahun. Jadi dengan profesi. Udah sekali dengan profesi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah mengikuti pola ya di sana. Jadi kita bukan hanya di Jogja tempat praktek, tapi ada juga di Banyumas, ada juga di daerah Klaten ya. Jadi kita beberapa kota itu yang sekitar Jogja itu kita rumah sakitnya menjadi tempat praktek kita. Jadi itu sama-sama terus dengan teman-teman yang sama-sama. Tidak, lain kelompok biasanya. Lain kelompok. Teman-teman yang cuma karena sudah bisa
beradaptasi dan bersosialisasi dengan yang lain, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Siapapun sudah menjadi teman, menjadi saudara ya. Bahkan satu waktu saya mau ujian askep keluarga. Ya. Jadi waktu itu motor saya dipakai oleh teman. Sudah waktunya mau ujian, dosen saya yang bonceng saya ke rumah keluarga tersebut. Saya masih ingat. Dan dosen saya saat ini itu sudah menjadi ketua PPNI DI. Jadi pada saat jadi rekanan sekarang. Jadi rekanan. Jadi ketemu di Jakarta tahun 2022. Kebetulan saya baru belum lama juga jadi ketua PPN Sulawesi Tengah. Saya langsung ingat, Pak, Bapak yang bonceng saya waktu ujian askep keluarga waktu itu. Kebetulan dia jadi dosen saya. Jadi bayangkan saja dosen yang bonceng mahasiswanya ke tempat ujian keluarga itu. Berarti memang salah satu iklim yang dicoba dibuat oleh UGM mungkin secara khusus adalah kedekatan antara mahasiswa dan dosen. Walaupun memang ada saling menghormati, tetapi problem pendidikan di masa zaman saya di Sulawesi, saya nggak nyebut misalnya kotanya, itu memang dosennya maunya harus dihargai. Kalau berjalan harus, kalau boleh jalan jongkok depan harus jalan jongkok. Tapi di Jogja atau khususnya di UGM tidak ngalamin itu, Pak ya. Low profile tidak ya, rata-rata mereka bisa dekat dengan mahasiswa seperti itu. Jadi kita jadi lebih nyaman di sana ya. Tahun berapa selesainya Pak berarti? Saya selesai profesi 2005. 2005 di Jogja waktu itu, tinggalkan Jogja 2005 ya. Iya. Kemudian setelah itu selesai balik ke Banggai ke Banggai. Mau rencana pulang ke Banggai Kepulauan, kemudian saya beristirahat sebentar di Luwuk. Kemudian di Luwuk itu ada yang dengar bahwa Mas Ri sudah pulang gitu. Saya ada di Luwuk, kemudian ditelepon oleh Direktur Akper Luwuk. Datang ke kampus. Karena alumni Jogja, alumni UGM tahun 2005 S1 masih kurang sekali. Ya, sangat dibutuhkan. Dipanggil lah. Jadi akhirnya tidak jadi pulang kampung ke Banggai Kepulauan. Di waktu itu masih Dr. Anang Otolua direkturnya. Sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Gorontalo. Panggil, kemudian wawancara. Ya, langsung besok masuk kerja di sini. Kita sama-sama kita di sini di Akper Luwuk. Masih di tahun 2005 itu. Masih tahun 2005. Pokoknya minggu pertama berapa hari saya sampai di Luwuk, kemudian langsung dipanggil di Akper Luwuk. Karena situ juga ada beberapa orang teman saya yang SMA di Akper Palu. Jadi mereka dengar saya sudah pulang. Jadi setelah itu ya sudah. Berapa tahun di sana? Di Akper Luwuk 2005 sampai dengan 2008. Awal 2008. Lama ya. Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun sampai tidak cukup 3 tahun. Hampir 3 tahun. Berarti memang Bapak begitu udah selesai dari pendidikan langsung jadi akademisi. Ya, waktu itu saya jadi akademisi memang di Akper Luwuk. Hanya mengajar, kemudian membimbing mahasiswa. Iya. Seperti itu saja di waktu 2005 sampai dengan 2008. Lalu kenapa memutuskan akhirnya jadi praktisi? Jadi ceritanya waktu itu saya menunggu formasi CPNS dari 2005 sampai dengan 2007. Yang dibuka adalah formasi S1 keperawatan nurse. Saya lihat-lihat di koran, waktu itu kan masih koran. Iya, zaman masih koran. Semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah juga belum ada. Nanti pada saat akhir 2007 itu pemerintah provinsi melalui BKD itu membuka 2 formasi S1 keperawatan di BKD provinsi. Penempatannya Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani. Karena milik pemerintah provinsi. Satu Undata, satu Madani. Mungkin seperti itu. Dua-duanya pokoknya waktu itu belum ditahu apakah Undata atau Madani. Tapi di formasi pemerintah provinsi. Seingat saya waktu itu saya tes di bulan November akhir tahun 2007. Saya diam-diam berangkat dari Banggai Luwuk ke Palu. Kemudian saya
Nggak ditahu sama direktur. Direktur waktu itu di luar kota, Yeah. ada tugas luar. Kemudian saya hanya WA beliau, saya izin saya mau tes ke mana? Palu. Jadi di Palu begitu juga daftar di Palu. Di Provinsi Sulawesi Tengah, formasi Provinsi Sulawesi Tengah, tapi KTP harus KTP Palu. Waktu itu KTP saya KTP. Karena prioritas putra daerah. Saya tidak tahu, mungkin formasinya Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi KTP, harus ber-KTP Palu. Itu harus juga unik ceritanya. Jadi karena saya masih punya hubungan dengan teman-teman dan pegawai di Akper Palu yang memang betul-betul tinggal di Palu. Yeah. Jadi saya ceritakan saya punya kendala seperti ini. dengan serta-merta dia bilang, saya masukkan kau dalam keluarga saya. Kakaknya. Dia numpang. Kebetulan waktu itu saya masih ingat betul dan saya tidak akan lupa jasa orang tersebut. Beliau adalah seorang satpam di Akper Palu. Kemudian dia tahu kondisi saya waktu itu ada kendala untuk daftar di itu. Istrinya waktu itu bekerja di salah satu kelurahan di Kota Palu. Jadi dia masukkan saya di kakaknya. Kemudian dapat KTP. Istrinya yang uruskan di anunya di itu. Sampai dengan saat ini saya lihat di NPWP saya itu alamat saya itu masih alamat itu. Belum terubah. Tapi kakaknya sudah keluar tuh Pak. Sudah keluar. Saya kira dan statusnya waktu itu jadi anaknya dia atau adiknya. Jadi satpam itu sekarang sudah pensiun di Akper sana di Poltekkes. Kalau saya ke Mamboro saya biasanya cari yang bersangkutan. Karena saya tidak lupa jasa beliau sehingga bisa ikut proses CPNS karena dia masukkan saya di kakaknya. Minimal jadi orang tua kakak. Lalu kemudian akhirnya dapat KTP bisa lah mendaftar. Di tahun berapa itu Pak? 2007 daftar. Tesnya waktu itu bulan Desember kalau nggak salah. Di 2007. Hanya 2 formasi. Kemudian saya tes lah. Tesnya masih manual. Pakai apa yang bulat-bulat pensil 2B. Pensil 2B. Soalnya 100 nomor. 100 nomor. Kebetulan saya ujian di SMA 1 Palu. Jadi 100 nomor. Dari 100 nomor itu saya mengisi yang mudah-mudah dulu. Strateginya begitu. Strategi yang mudah-mudah. Saya loncati yang agak sulit. Dari 100 nomor itu saya yakin yang benar itu antara 75 sampai dengan 80. Karena saya pikir saya bukan sombong gitu. Tapi saya pikir ini gak mudah sekali nih anunya nih soalnya. Jangan-jangan ini sudah ada yang selillahi ta'ala saja toh. Jangan-jangan ini sudah ada settingan tuh. Sudah. Jadi selesaikan yang agak sulit. Kemudian saya agak terakhir memberikan hasil saya, menyetor ke pengawas ujian. Dan selesai dari situ saya balik ke LOG. Mengajar lagi. Kurang lebih 1 bulan lebih itu ada pengumuman di tanggal 1 Januari 2008. Habis sholat subuh saya baring-baring sebentar di LOG waktu itu. Kebetulan waktu itu hari libur. Jadi tidak masuk kerja, saya agak malas-malas saja beristirahat. Tiba-tiba teman saya dari Palu itu nelpon. Dia jaga malam. Waktu itu masih koran. Dia lihat pengumumannya di koran. Dia bilang, Mas Ri, kau punya nama di koran ini. Dia bilang, kau lulus. Saya bilang alhamdulillah ya. Jadi dia teman saya itu yang memberikan informasi pertama. Karena lewat koran dan tidak online seperti ini, tidak ada SMS dan sebagainya. Tidak pakai akun-akun. Tidak ada sama sekali. Jadi masih manual sekali. Mungkin gampang buat Bapak karena latar belakangnya Bapak alumni UGM. Pertama, yang kedua akademisi. Jadi agak gampang soal-soal tapi tidak buat yang lain. Mungkin saja. Bisa jadi ya. Karena saya pernah juga tes CPNS. Waktu itu dibuat, disuruh balik. Walaupun tawaran kerja itu banyak. Kan saya alumni Makassar, itu di Makassar. Bahkan saya nolak 2 kampus, 3 kampus di Sulawesi Tengah 1. Cuma sama orang tua, pulang kona. Harus dibuat PNS, harus dibuat. Ikutlah saya CPNS. Tapi memang
ada keraguan di situ. Ada satu formasinya namanya di Kecamatan Karamat itu. Saya setiap kali lewat situ saya kasih pelan motor sambil saya lihat, betul nggak sih saya mau tinggal di sini? Betul nggak sih saya mau jadi PNS di sini? Lewat lagi begitu terus. Karena saya nggak yakin dengan kehidupan. Agak sulit saya beradaptasi dengan aktivitas saya yang sekarang waktu itu. Tesla saya ada sekitar 100 orang. Saya bayangkan cuman belajar mungkin di sehari sebelum tes. Datang saya 15 menit terlambat, udah pada ujian orang 15 menit. Lalu diumumkanlah nilaiku paling tinggi pada saat itu. Singkat kata dari 100 orang itu yang tes satu formasi saja se-Kabupaten Boa, Skepners, yang paling tinggi itu dari Jawa. Tapi mungkin waktu itu orang Jawa, kemudian beliaunya yang lulus. Saya urutan kedua. Saya mungkin jawaban dari keraguan saya. Tapi maksud saya gini, karena memang persaingannya sulit sekali itu. 100 orang itu ya rata-rata putra daerah. Mungkin akses pendidikan tidak semudah dalam artian kualitasnya ya. Kita paham bahwa ada gap pasti antara kota-kota besar kualitas pendidikan dengan yang lain. Sehingga menurut saya soalnya agak gampang. Kita perlu jadi bijaksana saja kayaknya untuk mencoba menjawab soal-soal kasus seolah-olah jadi ideal. Akhirnya nilainya jadi tinggi. Ya bukan masalah sulit atau tidak, tapi memang pemerataan pendidikan itu jadi penting sehingga itu juga mempengaruhi sumber daya kualitas sumber daya manusianya untuk lulus. Terlepas ada juga namanya the power of orang dalam ya. Sampai hari ini kayaknya the power of orang dalam itu nggak hilang sih sebenarnya. Tapi Bapak membuktikan bahwa memang kalau kita punya kualitas, insya Allah bisa mengalahkan the power of orang dalam itu. Karena formasi yang segitu di ibu kota pasti ada yang baku tindis-tindis lah di dalam. Makanya saya tadi soal ujiannya bagi saya agak mudah. Sempat saya punya pikiran, jangan-jangan ini hanya formalitas saja. Ya, tapi sudah ada yang ditempatkan di situ. Alhamdulillah ternyata tidak. Saya lillahi ta'ala saja memang waktu itu tidak ada uang seperser pun, tidak ada orang yang saya kenal. Kan kita orang dari luar kota Palu. Jadi di pemerintah provinsi tidak ada yang dikenal. Siapa yang orang dalam waktu itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala mau lulus mau tidak, saya balik ulang ke Lu. Kemudian tunggu saja. Dia bilang alhamdulillah lulus. Sudah mulai di 2008 1 Juli 2008 saya masuk di Undata waktu itu. 1 Juli 2008 di Undata. Karena formasinya memang mungkin ditempatkan di Undata. Saya di Undata sampai sekarang sampai dengan saat ini. Jadi sudah terhitung sekitar 17 tahun 16 tahun lebih. 16 tahun. Dan waktu itu penempatannya jadi perawat pelaksana. Perawat pelaksana. Saya merangkak akhirnya tidak ditempatkan waktu itu di ruang isolasi. Di ruang isolasi. Ada beberapa teman-teman yang sudah S1 perawatan nurse. Karena memang waktu itu manajemen keperawatan di Rumah Sakit Undata juga ingin meratakan S1 perawatan nurse di setiap ruang rawat. Saya memahami. Kemudian saya 2008 itu masuk pertama kali di ruang Bougainville namanya. Bougainville itu ruang isolasi di Undata. Jadi isolasi itu penyakit menular semua. Ada TBC, kemudian ada HIV, hepatitis, diare, semuanya berkumpul di situ. Berarti OPD-nya itu APD-nya itu harus bagus. Ya bagus, tapi saat itu memang seadanya saja APD. Pada saat saya ditempatkan di tempat itu di ruang isolasi, ada teman yang mendekat ke saya, dia bilang mau tidak jangan di situ. Gitu. Saya mau lobikan pimpinan kabit perawatan saat itu. Saya bilang terima kasih, saya ini orang baru. Prinsip saya ikuti dulu. Kita ini orang di bawah dan merasakan. Kita ikut dulu, jangan dulu banyak mau. Saya berpikirnya saat itu, kalau misalnya dia mau lebih mungkin bisa pindah dari tempat itu. Sudah dengan di ruang isolasi karena penyakit infeksius, TBC, kemudian HIV,
dua penyakit ini yang membuat ada maknanya buat saya, membuat saya sering ikut kegiatan-kegiatan pertemuan. Pertemuan apa maksudnya itu? Pertemuan berkaitan dengan penanggulangan TB, HIV. Jadi karena punya pengetahuan seputar itu, kemudian akhirnya diundang. Iya, diundang. Kemudian kita konsentrasi pemerintah waktu itu karena booming kan, HIV pertama kali di Sulawesi Tengah, kemudian TB sampai dengan saat ini juga menjadi penyakit yang perlu penanganan lebih serius. Jadi kalau ada pertemuan, saya yang wakili waktu itu ruang rawat saya, dan situ terbina hubungan dengan orang lain, jaringan. Ketemu dengan minimal mereka yang punya jabatan. Ya, di kesehatan terutama. Kemudian yang paling berkesan merawat pasien dengan HIV. Ya. Karena kemajuan pengobatan HIV tidak seperti saat ini. Iya. Belum lagi stigmanya. Banyak cerita pengalaman yang saya dapatkan pada saat perawatan HIV TB itu. Jadi memang betul-betul perlu mental yang kuat, ya. Mental untuk melihat mereka yang menderita HIV. Banyak cerita, contoh misalnya ada satu orang penderita HIV saat itu, karena karir dalam pekerjaannya itu semakin meningkat. Keluarga mengatakan jangan sampai nanti ini adalah diguna-guna orang. Ternyata karena karirnya meningkat, jabatannya dalam waktu itu meningkat, ternyata uangnya banyak, dia juga jajan di tempat lain begitu. Menikmati fasilitas keuangannya. Begitu dia jajan, dia kena. Kemudian istrinya juga kena waktu itu. Jadi keluarga dan orang tuanya berpikir ini karena diguna-guna, karena karir semakin meningkat begitu. Betul. Ibaratnya semakin tinggi semakin tinggi pohon maka goncangannya juga semakin tinggi. Dipikir diguna-guna begitu kan. Kan banyak mungkin orang yang mengincar jabatan itu. Nah, begitu kita periksa ternyata HIV. HIV beberapa hari kemudian meninggal. Anaknya waktu itu ada 2, saya tidak usah sebutkan. Jadi ada 2 orang. Alhamdulillah kita periksa anaknya tidak negatif. Kesyukuran kita waktu itu anaknya negatif. Kemudian selang beberapa bulan, istrinya pada saat suaminya itu masih hidup, kita rawat, istrinya masih sehat. Kita merawat bersama-sama. Dan dia tidak tahu kalau dia juga. Iya, tidak tahu bahwa dia juga HIV. Nah, jadi begitu beberapa bulan, suaminya meninggal di ruangan saya waktu itu. Kemudian beberapa bulan keluarganya telepon saya, istrinya juga meninggal. Saya tanya bagaimana anak-anak. Anak-anak sudah besar. Anak-anaknya sudah besar alhamdulillah. Sudah sehat dan negatif dan dirawat oleh keluarganya yang lain seperti itu. Itu maknanya adalah ya kita tidak boleh sembarang bergaul. Kalau kita sembarang bergaul, kita akan membawa oleh-oleh buat istrinya kita yang tidak berdosa. Betul. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan jajan sembarangan. Sembarangan jangan. Kemudian pada pasangan masing-masing. Ya. Kemudian ada juga cerita penderita HIV yang dia itu seorang penari. Anak mahasiswa laki-laki. Jadi banyak sekali cerita kalau HIV. Makanya ada rekan kerja waktu itu Dr. Rustam Amiruddin, beliau sudah pindah ke Makassar. Dia suruh saya membuat cerita. Jadi buku karena memang merawat HIV ini memang kompleks. Ada kita rawat latar belakang fisik, kenanya psikis. itu kadang-kadang hal yang menarik. Ya. Itu memang. Jadi dia penari, kemudian ya namanya menari ini kan mungkin memiliki hubungan bergaul dengan teman-temannya. Kaum pelangi berarti. Ya. Kemudian dia kena. Dia berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Kita rawat.
beberapa bulan, kemudian dia bagus, dia pulang ke kampungnya. Saat itu saya sudah keluar lanjut S2, tinggal tidak kerja lagi di Bougainville. Tiba-tiba orang tuanya nelpon saya. Berapa tahun kemudian, Pak Masri, anak saya ini sudah meninggal. Dia masih ingat perawat yang merawat anaknya. Kemudian yang sering kirim obat. Waktu itu memang obat-obat HIV itu kan tersebar penderitanya di kabupaten Sulawesi Tengah. Yang kirim obat itu salah satunya saya. Tapi ada beberapa orang teman juga. Bagian tupoksi dari pekerja di Bougainville. Iya, jadi kita kirim obat ARV namanya, antiretroviral itu di pelosok-pelosok Sulawesi Tengah yang sulit untuk dikirim, yang tidak ada transportasi. Jadi ada beberapa penderita di kabupaten-kabupaten itu, misalnya dia tempatnya di yang agak sulit, kita telepon dulu di tempat penitipan, titip tujuan sana, nanti mereka yang akan kirim ke penderita seperti itu. Sangat banyak cerita. Nanti kita gali mungkin di episode yang lain karena masih banyak hal yang mau kita dengarkan dari kisah Pak Masri. Tahun berapa lanjut S2 Pak? Saya 2012 waktu itu saya sudah punya niat untuk S2. Saya sudah lulus di Pasca Sarjana Hukum Kesehatan di UGM 2012. Dan saya sudah lulus, sebenarnya sudah diterima, dan saya sudah mendaftar uang registrasi sebanyak 15.050.000 waktu itu. Tapi karena BKD Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan ini tidak sejalan antara fungsional dengan bidang ilmu yang akan digeluti. Akhirnya saya batal ngambil 2012. Akhirnya uang saya itu hangus. Tidak. 1 tahun nginapnya di rekening UGM. Bisa dikasih kembali. Ya, jadi 2013 saya ikut tes lagi di Pasca Sarjana Unhas di S2 keperawatan, lulus. Alhamdulillah teman yang di UGM itu uruskan dan kembali ke rekening saya 15 juta. Tanpa ada potongan sama sekali. 50.000 saja. Potongan admin berarti. 1 tahun waktu itu. Karena ada bunganya saya waktu itu tertarik untuk hukum kesehatan. Karena memang saat ini ternyata sudah terjawab dengan saat ini bahwa banyak teman-teman kesehatan ini yang bermasalah secara hukum dan perlu diadvokasi. Iya, advokasi, dikriminalisasi lah ya dan sebagainya. Itu mungkin atau ada hal-hal yang sifatnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum, tapi perlu dimediasi. Itu kita mediasi. Singkatnya di 2013 lanjut kuliah, selesai dari situ tahun? 2013 saya masuk S2 keperawatan di Unhas Makassar dan selesai 2015. 2015. Ya, 2015. Bapak tinggal di mana kayaknya masih sempat ketemuan gitu. Di Makassar? Iya. Saya tinggalnya di BTP. Oh, di BTP. Di seangkatan Pak Ukas berarti. Pak Ukas S1-nya. Kakak saya kan juga di Unhas itu di tahun-tahun segitu juga. 2013 sampai dengan 2015 2 tahun. Udah selesai kayaknya mereka. 2 tahun. Saya selesai di Makassar di 2014 balik. Baik, tapi banyak pengalaman yang menarik juga di Unhas. Beda nggak antara Jogja dengan Makassar? Oh, sangat berbeda. Beda aja. Ya, beda. Jadi, lebih berkesan Jogja berarti. Tapi di awal-awal memang agak ada pertentangan dalam diri saya. Kenapa seperti ini? Tapi lama-lama juga maksudnya situasi kondisi. Apakah iklim akademiknya atau kehidupan sosialnya di sana atau macetnya atau semuanya kompleks berarti. Macetnya, sosial masyarakatnya kan. Tapi lama kelamaan ya menyesuaikan juga menyesuaikan. Bisa saling menerima dengan teman-teman. Berarti sempat kena culture shock juga di setahun pertama itu di Makassar. Oh, pasti ada itu dan saya rasakan. Tapi dengan sendirinya bisa menyesuaikan terutama dengan motivasi dari teman-teman. Ayo Pak Masri. Karena teman-teman di sana juga sama-sama kan ya, maksudnya kita di Sulawesi ini kan yang ada juga dari Palu, ada juga dari Sulawesi Barat begitu. Jadi akhirnya bisa jalan kita dan kita bisa juga selesai sama-sama begitu. Di 2015 ya.
Kalau kita melihat pasien sejak masuk dari UGD sampai dengan dia pulang, kita bisa melihat di kasus-kasus tertentu ya, siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam asuhan tersebut, dan mereka itulah yang harus diberikan penghargaan. Contoh misalnya pasien yang harus pulang, ini sudah bisa pulang atau tidak. Yang harus memutuskan pulang itu sebenarnya adalah